Nama kecil saya adalah Thomas Matulesi. Saya lahir di Ambon pada tahun 1783. Saya pernah menjadi tentara Inggris berpangkat sersan. Pada waktu itu, Belanda harus menyerahkan wilayah jajahannya, di antaranya Maluku, kepada Inggris. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Setelah Perang Napoleon berakhir, Indonesia diserahkan kembali ke pihak Belanda. Seperti pada masa-masa sebelumnya, Belanda kembali memeras kekayaan bumi Maluku. Penindasan dan tindakan-tindakan kasar yang dijalankan Belanda jadi salah satu sebab bangkitnya penduduk Maluku melakukan perlawanan. Dan sasaran utama rakyat Maluku adalah mengembangkan kekuasaan Belanda dengan cara merebut benteng Dorset, lambang kolonial di Saparua. Pagi tanggal 16 Mei 1817, sebelum matahari terbit, penduduk sudah bersiap-siap hendak menyerbu benteng Dorset. Sementara itu, saya masih berada di Haria, 5 km dari benteng. 4 orang diutus untuk menyebut saya. Dalam pertemuan yang diadakan pagi itu, saya diangkat sebagai pimpinan penyerbuan ke benteng. Saya segera menyusun pasukan dan mengatur siasat. Pemuda-pemuda yang dulunya berdinas dalam ketentaraan Inggris dan teman-teman dekatnya dijadikan barisan inti. Tengah hari, saya memerintahkan pasukan saya menyerbu. Pasukan Belanda yang bertahan dalam benteng melepaskan tembakan bertubi-tubi. Benteng dapat dikuasai dan semua tentara Belanda ditangkap. Pasukan Belanda dipimpin Mayor Pitjes berusaha merebut kembali benteng Dorset. Saya bersama pasukan melakukan perlawanan. Pasukan Mayor Pitjes mundur. Selama 3 bulan benteng itu dikuasai pasukan saya. Belanda kembali mengerahkan pasukan besar-besaran untuk menyerang kami. Pasukan saya kemudian mengosongkan benteng itu. Setelah kejadian itu, Belanda kemudian mengadakan serangan besar-besaran. Pada bulan November 1817, saya ditangkap Belanda, dan puncaknya pada tanggal 16 Desember 1817, saya gugur dengan cara dihukum gantung. Semasa muda, saya bernama Gusti Inu Kartapati. Saya terlahir pada tahun 1797 sebagai pewaris tahta Kesultanan Banjar. Pada Maret 1862, saya dinobatkan sebagai Sultan Banjar dengan gelar penambahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Bukan hanya diakui oleh suku Banjar, saya juga dihormati seluruh suku di sepanjang Sungai Barito. Saya melanjutkan perjuangan Sultan Hidayatullah yang ditipu dan diasingkan Belanda ke Cianjur. Saya ada di balik perang Banjar. Saya bersama ratusan prajurit menyerang tambang batu bara Belanda di Pengaron 25 April 1859. Kecamuk perang demi perang pun saya mainkan. Belanda mengamuk, tapi saya tak juga kalah. Bujukan menyerah tak pernah ditanggapi oleh saya. Nyawa saya pernah dihargai 10.000 gulden. Namun, tak seorang pun berniat mencelakai saya demi keuntungan pribadi. Sampai perang selesai, saya pun masih tetap bertahan. Saya meninggal karena sakit paru-paru dan cacat setelah bertempur di bawah kaki Bukit Bagantung, Tundakan, pada tanggal 11 Oktober 1862. Terkubur sekitar 91 tahun di hulu Sungai Barito. Nama saya mencuat karena Perang Padri. Mulanya, perang yang berlangsung lama itu merupakan perang antara kaum adat dan ulama di Sumatera Barat. Saya sendiri termasuk ulama. Nama asli saya adalah Muhammad Syahab. Ayah saya bernama Buya Nudin. Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat, saya dapat beberapa gelar, Petrus Syarif, Malin Basal, dan Tuanku Imam. Saya disebut Tuanku Imam Bonjol. Bonjol sendiri merupakan daerah kelahiran saya. Saya memimpin kaum ulama dalam Perang Padri. Berawal dari konflik sama masyarakat, peristiwa itu menjadi perang melawan Belanda. Masyarakat akhirnya sadar, mereka tak seharusnya saling menyerang hanya karena persoalan adat dan agama. Apalagi kondisi itu dimanfaatkan Belanda untuk memecah belah. Kaum adat dan ulama akhirnya bersatu melawan penjajah. Belanda makin kewalahan. Sampai pada tahun 1824, Belanda mengajak kaum Padri berdamai dan perjanjian massal. Tapi Belanda sendiri yang melanggar perjanjian. Perang berlanjut. Bala bantuan untuk Belanda datang dari Batavia. Rakyat semakin terdesak.
Belanda kemudian mengajak saya kembali berunding pada 28 Oktober 1837 di Palupu. Namun, baru tiba saya langsung ditangkap. Saya dibuang ke Cianjur, Jawa Barat, dipindahkan ke Ambon sampai Minahasa. Pada 8 November 1864, saya meninggal di Pengasingan. Nama kecil saya adalah Raden Hasan. Saya putra dari Sultan Muhammad Badaruddin bin Susuhunan Ahmad Najamuddin dan Ratu Agung Putri Datuk Murni bin Abdullah Al-Hadi. Saya dinobatkan pada hari Selasa 22 Zulhijjah 1218 atau 1803 Masehi sebagai Raja Palembang yang ke-7 dan bergelar Sultan Mahmud Badaruddin II. Pada tanggal 14 September 1811 terjadi peristiwa loji Sungai Aur, yaitu 4 hari sebelum terjadi penyerahan di Tuntang. Saya telah mengakhiri pengaruh kekuasaan Belanda di bumi Palembang dari pengaruh kekuasaan asing. Saya sebagai seorang pemimpin punya pandangan yang jauh ke depan dan dapat mempergunakan kesempatan yang tepat untuk membebaskan Kesultanan dan rakyat Palembang dari pengaruh kekuasaan asing. Pada tanggal 18 September 1811, berdasarkan perjanjian Tuntang, Belanda menyerahkan Palembang ke Inggris. Ini merupakan awal dari upaya mengadakan perlawanan terhadap angkatan perang Inggris di kota Palembang. Saya menyingkir ke daerah pedalaman untuk kemudian mengatur perang gerilya bersama rakyat. Perang gerilya yang dipimpin oleh saya di daerah pedalaman inilah memaksa Inggris harus mengakui keunggulan saya dan kemudian mengakui pula kedaulatan saya sebagai seorang raja. Belanda yang berdasarkan perjanjian Inggris-Belanda tanggal 13 Agustus 1814 dibenarkan mengambil kembali daerah-daerah yang pernah diduduki oleh Inggris. Pada tanggal 24 Juni 1821, saya beserta putra saya Pangeran Ratu ditawan, dan pada tanggal 3 Juli 1821, saya kemudian diasingkan ke Ternate. Saya dilahirkan di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Saya lahir dari ibu yang berasal dari Bali bernama Indranyuman Rai dan ayah dari Blitar, Jawa Timur yang bernama Raden Sukemi Sastro Diharjo. Mula-mula saya bersekolah di Fall School, Standard School, European Girls School di Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian pada tahun 1915, saya melanjutkan di HBS Surabaya dan 5 tahun kemudian melanjutkan di THS, Bandung. Masa pendidikan di perguruan tinggi dapat saya selesaikan pada tahun 1925 dengan menyandang sarjana teknik atau insinyur. Pada tahun 1925, saya mendirikan dan menjadi ketua Algemene Studi Club di Bandung, yaitu suatu perhimpunan pelajar yang berjiwa nasionalisme. Kemudian pada tahun 1927, bersama-sama dengan Mr. Sunario, saya mendirikan sebuah organisasi pergerakan, yaitu Perserikatan Nasional Indonesia, yang kemudian pada bulan Mei 1928 diubah namanya menjadi Partai Nasional Indonesia. Pada awal masa pendudukan Jepang, saya bersama dengan Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mansur mendirikan dan memimpin Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Pada bulan September 1943, saya diangkat menjadi ketua Chosan-in, di samping juga menjadi pemimpin Jawa Hokkaido. Dan pada bulan Agustus 1945, menjelang proklamasi kemerdekaan RI, saya terpilih sebagai ketua PPKI. Pada tanggal 17 Agustus 1945, saya bersama-sama dengan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam agresi militer Belanda yang kedua, tahun 1948, saya dan Hatta serta beberapa pemimpin republik lainnya ditawan Belanda, untuk kemudian berturut-turut diasingkan ke Prapat, kemudian Bukit Manumbing, Bangka. Tanggal 6 Juli 1949, saya kembali ke Yogyakarta. Dan pada 16 Desember 1949, saya dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 17 Agustus 1950, saya dilantik menjadi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tanggal 5 Juli 1959, saya mengeluarkan dekret Presiden tentang kembali ke UUD 45. Saya wafat pada tanggal 21 Juni 1970. Saya dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Saya menyelesaikan pendidikan di Europe Leisure School ELS tingkat sekolah dasar
di Bukit Tinggi dan Merwick Kibrit Leger Onderwijs Mulo setingkat sekolah menengah pertama di Padang. Sudah itu saya masuk ke Hendels Middlesbrough School, sekolah menengah ekonomi di Jakarta. Tamat dari sekolah ini pada tahun 1921, saya berangkat ke negeri Belanda untuk mengikuti kuliah di Hendels Hoger School, sekolah tinggi ekonomi di Rotterdam. Perjuangan politik menentang penjajah Belanda dimulai saya melalui PI. Sebagai ketua PI, saya menggariskan haluan politik PI, yakni non-kooperasi dan mencanangkan semboyan Indonesia Merdeka sekarang juga. Dalam perjuangan saya pernah mengalami pembuangan ke Digul dan Banda Neira. Setelah Perang Pasifik pecah, saya dikembalikan ke Jawa. Pemerintah Hindia Belanda pun pecah, dan Jepang akan berkuasa. Indonesia di bawah pemerintahan Jepang juga diberlakukan semena-mena. Saya membacakan suatu pidato tentang cita-cita kemerdekaan Indonesia di lapangan Ikada, Monas, pada 8 Desember 1942. Jepang mengangkat saya dan 3 tokoh nasional lainnya untuk memimpin Putra, Pusat Tenaga Rakyat yang didirikan oleh Jepang. Saya juga merupakan anggota BBU PKI dan wakil ketua PPKI yang kedua dibentuk oleh Jepang untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada 18 Agustus 1945, sidang PPKI secara aklamasi memilih Soekarno dan saya masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jabatan sebagai Wakil Presiden dipangku saya sampai saya mengundurkan diri pada tanggal 1 Desember 1956, diselingi oleh periode singkat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat dari Desember 1949 sampai Agustus 1950. Dalam masa Orde Baru, saya berusaha mendirikan Partai Islam tetapi gagal. Saya kemudian mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk membentuk sebuah panitia dikenal sebagai Panitia 5 dengan tugas membahas masalah Pancasila. Saya yang lebih dikenal dengan sapaan Bung Hatta meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1980.